Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nurmadi. Sekarang saya Michael Budiman dengan NIM F032002 ingin mempresentasikan mengenai documenting results to process modeling and work paper. Sebelumnya, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada internal audit documentation requirements. Lalu yang kedua proses modeling for internal auditor. Lalu yang ketiga internal audit work papers. Lalu yang keempat internal audit document record management. Dan yang kelima mengenai importance of internal audit documentation note. Baik, jadi kita masuk ke bagian pertama mengenai internal audit documentation requirement. Jadi, internal auditor itu sebagian besar itu menghabiskan waktu mereka itu untuk mereview catatan, melakukan analisis berdasarkan catatan yang telah direview, dan juga mewawancari berbagai level karyawan di entitas untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi tersebut tuh nanti digunakan untuk mengembangkan konklusi dari audit dan membuat rekomendasi yang benar. Nah, karena itu, kerja hari audit ini harus didokumentasikan secara untuk membantu audit yang sedang berlangsung dan menyediakan catatan histori. Nah, jadi dokumentasi audit final itu mengacu pada laporan audit yang dipublikasikan, rencana tindakan, dan materi lain yang mendukung laporan, kertas kerja audit, risalah rapat penting, materi alat dan teknik audit berbantuan komputer atau CATP, dan data dan informasi lainnya untuk mendukung audit internal. Nah, dokumentasi audit internal ini tidak dipertahankan selamanya, tapi ada standar yang mengatur penyimpanan minimum dokumen tersebut. Nah, untuk internal audit sendiri itu jangka waktu dari sebuah dokumen audit dipertahankan itu minimum 7 tahun setelah laporan audit diterbitkan. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua mengenai proses modeling for internal audit auditors. Jadi proses model itu merupakan sebuah peta yang membantu internal auditor itu untuk menavigasi melalui mengawasi aktivitas entitas. Nah, jadi dengan menggunakan model tersebut, internal auditor dapat mengumpulkan informasi yang lebih terperinci seperti syarat input dan output antar pemilik proses, aktivitas yang mengubah input termasuk
menjadi output yang memenuhi persyaratan pelanggan dan sistem umpan balik dan pengukuran diperlakukan untuk membuat proses bekerja. Mohon maaf. Nah, di sini ada contoh dari simple proses model sendiri. Jadi bisa dilihat di sini ada tiga entitas penting. Yang pertama itu supplier, lalu ada enterprise process, lalu yang ketiga customer. Jadi dari enterprise-nya sendiri itu akan memberikan requirement ke supplier mengenai barang-barang yang akan dipakai. Lalu supaya memberikan input, lalu proses dari perusahaan akan menghasilkan output yang sebelum itu sudah memberikan requirement apa barang yang ingin dibutuhkan. Nah, lalu dari lainnya. Dan juga perusahaan akan memberikan feedback pada supplier dengan kurangnya ke supplier. Lalu berikutnya mengenai understanding the process modeling hierarchy. Jadi ada 6 proses yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada sistem. Sistem itu merupakan suatu proses yang terhubung. Lalu yang kedua itu ada proses. Proses itu merupakan aktivitas terkait yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas. Aktivitas merupakan bagian kecil dari proses yang dilakukan. Lalu yang berikutnya itu ada tugas. Tugas itu merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Lalu yang kelima itu ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini merupakan entitas di luar unit yang menerima produk. Lalu yang berikutnya itu ada pelanggan internal. Pelanggan internal itu merupakan orang atau departemen atau proses dalam perusahaan yang menerima output dari proses lain. Nah, keenam proses ini untuk membuat suatu model itu harus saling berhubungan. Nah, lalu yang berikutnya mengenai describing and documenting key processes. Jadi tujuan dari aktivitas ini itu adalah untuk menggambarkan aliran input dan output antar aktivitas. Nah, audit internal harus mengembangkan standar diagram yang terdiri dari diagram alur dan deskripsi singkat untuk digunakan dalam menggambarkan proses perusahaan dan pengendalian internal. Nah, ini ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu ada bagian alur proses input. Nah, yang bagian alur proses input atau input or output proses flowchart, dan juga
bagian alur proses, deskripsi harus kerja, atau workflow proses flowchart. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu kalau misalkan yang input or output proses flowchart itu lebih fokus eh, pada partisipan pasif yang dikonsumsi, diproduksi, atau diubah oleh proses aktivitas. Sedangkan kalau misalnya workflow proses flowchart itu merupakan sebuah bagian oleh proses deskripsi alur kerja yang menempatkan penekanannya itu pada urutan aktivitas daripada aktivitas apa yang dilakukan oleh pekerjaan. Nah, lalu berikutnya mengenai internal audit paper. Jadi work paper adalah catatan tertulis yang disimpan untuk mengumpulkan dokumentasi, laporan korespondensi, dan bahan sampel lainnya yang dikumpulkan selama audit internal. Nah, work paper ini dibuat agar sesuai dengan tugas audit tertentu dan persiapannya itu mungkin sangat fleksibel. Nah, di sini terdapat 8 fungsi dari work paper. Jadi, fungsi yang pertama, work paper merupakan menjadi dasar perencanaan audit. Jadi, work paper audit yang sebelumnya itu diharapkan dapat memberi auditor informasi untuk menjadi dasar audit saat ini. Lalu fungsi yang kedua, rekaman pekerjaan audit yang dilakukan. Nah, work paper itu akan menjelaskan pekerjaan audit saat ini yang dilakukan dan juga menyediakan referensi untuk program audit yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, dilakukan selama audit. Lalu yang keempat, deskripsi situasi minat khusus. Lalu yang kelima, dukungan untuk kesimpulan audit khusus. Lalu yang keenam, menjadi sumber referensi. Jadi, work paper ini dapat menjawab pertanyaan tambahan yang diajukan oleh manajemen atau oleh auditor eksternal. Lalu yang ketujuh itu fungsinya itu untuk penilaian staff, yakni kinerja anggota stafnya itu selama audit direfleksikan secara langsung. Lalu fungsi yang terakhir itu koordinasi audit. Yang berikutnya standar. Yang berikutnya mengenai work paper standar. Jadi di sini ada 6 standar, yaitu ada relevansi dengan tujuan audit, lalu ada yang kedua ada kondensasi detail, lalu yang ketiga itu ada penjelasan presentasi,
Yang itu auditor tuh harus meninjau presentasi work paper secara berkelanjutan dan membuat rekomendasi untuk penjabaran. Lalu yang keempat itu ada akurasi kertas kerja, di mana akurasi kertas kerja ini sangat penting untuk semua jadwal audit dan data kuantitatif lainnya. Lalu yang kelima itu tindakan pada item terbuka. Lalu yang keenam itu standar bentuk. Mana standar paper itu harus dapat secara akurat menggambarkan pekerjaan audit yang dilakukan. Nah, sebenarnya itu tidak ada format khusus untuk kertas kinerja audit internal. Tetapi paper ini tidak dirancang untuk bacaan umum, audit internal, tetapi dirancang untuk mendukung audit individu dan dapat digunakan oleh anggota lain dari fungsi audit internal. Lalu yang berikutnya mengenai work paper format. Jadi saat ini sebagian besar auditor internal itu menyiapkan kertas kerja mereka di komputer, di mana banyak komentar dan jadwal auditor itu disimpan dalam file dan folder yang aman. Jadi work paper itu dulunya itu merupakan dokumen kertas yang panjang ditulis tangan editor dengan contoh laporan dan bukti lain disertakan dalam paket. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan zaman, eh, auditor internal itu sudah melakukan pengerjaannya itu menggunakan komputer. Nah, karena itu untuk menyimpannya dengan aman, biasanya auditor internal itu menyimpan pekerjaannya itu dalam file dan folder. Baik, yang selanjutnya mengenai work paper document organization. Nah, untuk sebagian besar audit internal itu kertas kerja itu dapat dipisahkan menjadi tiga, yaitu ada file permanen, file administratif, dan juga file prosedur audit. Nah, yang pertama itu ada file permanen. Jadi banyak audit itu dilakukan secara periodik dan mengikuti prosedur berulang. Nah, daripada mengumpulkan semua data yang diperlukan setiap kali audit periodik dilakukan, data tertentu itu dapat dikumpulkan ke dalam apa yang disebut kertas kerja permanen, yang berisi data yang bersifat historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan audit saat ini. Ya, beberapa data yang termasuk dalam file permanen yaitu ada bagian perusahaan secara keseluruhan, ada bagian akun dan salinan kebijakan dan prosedur utama, lalu yang ketiga ada salinan laporan audit terakhir, program audit yang digunakan, dan komentar tindak lanjut. Lalu yang keempat ada laporan keuangan tentang entitas
Lalu yang kelima ada informasi tentang unit audit. Dan juga yang keenam itu ada informasi logistik untuk membantu auditor berikutnya. Lalu yang kedua itu mengenai file administratif. Jadi meskipun file administrasi kertas kerja yang terpisah mungkin tidak diperlukan untuk audit yang lebih kecil, bahan kertas kerja administrasi umum yang sama itu harus digabungkan dalam semua set kertas kerja audit. Nah, jika hanya ada satu auditor atau review terbatas, materi ini dapat dimasukkan ke dalam kertas kerja tunggal. Nah, lalu yang ketiga itu ada file prosedur audit. Nah, file ini biasanya itu yang terbesar untuk semua audit dan mengandung elemen-elemen seperti daftar prosedur audit yang telah selesai, lalu kuesioner yang telah selesai, lalu deskripsi prosedur operasional, lalu peninjauan aktivitas, lalu analisis dan jadwal yang berkaitan dengan laporan keuangan, lalu dokumen perusahaan, lalu temuan lembar poin, catatan pengawas atau draft laporan, dan juga file audit massal. Yang berikutnya mengenai work paper preparation technique. Jadi di sini terdapat beberapa teknik dasar yang diperlukan untuk menyiapkan kertas kerja yang memadai. Yang pertama, indeks kertas kerja dan referensi silang. Nomor indeks pada kertas kerja sama dengan nomor jilid dan halaman pada buku terbitan. Nah, nomor indeks kertas kerja harus dikaitkan dengan daftar isi. Nomor tersebut mengidentifikasi halaman tertentu dalam pengikat kertas kerja tertentu. Referensi ke nomor ini di tempat lain memungkinkan auditor untuk segera memilih penjilitan dan halaman kertas kerja yang benar. Referensi silang mengacu pada penempatan nomor indeks kertas kerja referensi lain dalam jadwal kertas kerja tertentu. Nah, misalnya jadwal kertas kerja dapat membahas pengendalian atas penambahan aset tetap dan menyatakan bahwa semua penambahan di atas batas yang ditentukan menerima persetujuan yang tepat dari manajemen. Lalu yang kedua, tanda centang. Jadi tanda centang adalah bentuk manual auditor atau notasi steno pensil yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, khususnya untuk audit keuangan. Nah, tanda centang standar meningkatkan komunikasi karena manajemen audit dapat meninjau dan memahami kertas kerja dengan mudah. Lalu yang ketiga, referensi ke sumber audit eksternal. Jadi untuk auditor internal itu sering mencatat informasi yang diambil dari sumber luar. Misalnya, auditor internal dapat memperoleh pemahaman tentang area operasional melalui wawancara dengan manajemen. Auditor akan merekam wawancara tersebut melalui catatan kertas kerja dan mengandalkan informasi tersebut sebagai dasar pengujian atau kesimpulan audit lebih lanjut. Lalu keempat, catatan kasar kertas kerja. Nah, saat melakukan wawancara, auditor internal seringkali membuat catatan yang sangat kasar, ditulis dalam bentuk steno pribadi yang hanya dapat dibaca oleh penulis. Auditor harus menulis ulang atau memasukkan kembali
catatan kasar ini ke dalam komentar kertas kerja, karena mungkin ada alasan untuk meninjau kembali lembar catatan asli ini harus dimasukkan ke dalam kertas kerja, ditempatkan di belakang penjilid manual kertas kerja, atau bahkan file terpisah. Lalu yang terakhir ada proses peninjauan kertas kerja. Nah, semua kertas kerja harus melalui proses tinjauan audit internal yang independen untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan, dijelaskan dengan benar, dan bahwa temuan audit didukung secara memadai. Lalu Chief Audit Executive melapor kepada Komite Audit memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk tinjauan ini, tapi biasanya mendelegasikan pekerjaannya tersebut pada anggota pengawas Departemen Auditor Internal. Nanti bukti dari supervisory review ini harus terdiri dari paraf dan tanggal reviewer pada setiap lembar kertas kerja yang telah direview. Nanti beberapa fungsi audit internal menyiapkan memorandum atau daftar periksa tinjauan kertas kerja untuk mendokumentasikan sifat dan luas tinjauan mereka. Lalu yang berikutnya mengenai internal audit dokumen report management. Jadi di sini terdapat 4 praktik manajemen dokumen yang penting. Yang pertama itu ada standar dokumen dan proses peninjauan. Jadi audit internal itu perlu menetapkan standar untuk perangkat lunak yang digunakan, konfigurasi komputer, laptop, dan standar dokumen dan template umum. Nah, tujuannya agar setiap anggota tim audit internal ini menggunakan peralatan yang sama dan setiap orang mengikuti format dan standar yang sama. Lalu yang kedua itu cadangan keamanan dan kontinuitas. Nah, ini mungkin area yang paling kritis dan berisiko tinggi untuk setiap audit internal berbasis laptop. Meskipun kita tidak boleh mengaitkan laptop audit ke badan audit internal, langkah keamanan yang kuat harus diterapkan untuk menjaga keamanan sistem. Lalu yang ketiga, manajemen sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, saat ini dengan tersedianya sumber daya yang relatif efisien dan berbiaya rendah, sebenarnya tidak ada alasan kuat mengapa fungsi audit internal tidak memiliki sistem server yang didedikasikan hanya untuk tujuan audit internal. Nah, sistem yang aman harus dipasang sebagai tempat penyimpanan untuk semua aktivitas audit internal. Lalu yang terakhir ada laporan audit, manajemen risiko, dan administrasi audit internal. Dalam audit internal, memiliki kebutuhan untuk menyiapkan dan mendistribusikan banyak bahan, termasuk laporan audit, analisis manajemen risiko, anggaran, dan komunikasi dengan komite audit. Aturan penyimpanan dokumen 7 tahun yang sama harus berlaku untuk catatan administratif audit internal ini, dan catatan tersebut harus ditempatkan dalam folder aman di sistem server Departemen Audit. Lalu yang berikutnya mengenai importance of internal audit documentation. Jadi dokumentasi yang memadai diperlukan untuk hampir semua proses audit internal. Kemampuan untuk menyiapkan kertas kerja yang deskriptif dan efektif merupakan persyaratan utama CBOK internal. Selain itu, semua auditor internal mulai dari
CAE hingga staf audit harus merasa nyaman dan akrab dengan banyak alat TI yang tersedia untuk menjelaskan dan mendokumentasikan proses audit internal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.